Banyak bertanya karena keingintahuannya. Itulah yang berada pada dunia pemikiran anak-anak balita. Menyusun kursi berderet panjang, lalu dia naik paling depan dan bersuara ngeng. Imajinasinya menggambarkan bahwa dirinya sedang mengendarai kendaraan bermotor atau mobil. Kebebasan berimajinasi ini akan bermanfaat kelak di kemudian hari. Apakah akan diarahkan kepada dunia teater, dunia karang mengarang, atau berimajinasi dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, untuk hal ini tentu saja kan perlu dilatih ya. Kebiasaan-kebiasaan itu nantinya akan dikembangkan di kemudian hari. Aneh memang. Mungkin saja gambaran ini adalah suasana seekor capung sedang terbang di hutan atau di taman. Binatang berbisa atau binatang buas harus diperkenalkan secara bertahap. Upayakan jangan sampai membencinya, tetapi harus menghargai bahwa binatang seperti itu memang hidupnya demikian. Belajar mencintai hewan atau binatang tidak harus dekat, tapi bisa dari jarak jauh, membiarkan binatang-binatang itu hidup pada alamnya, atau membiarkan binatang-binatang itu sesuai dengan dunia imajinasi. Memang perlu dipelihara dan dikembangkan, tidak berarti mengabaikan tentang bahaya yang ditimbulkan jika persepsi itu terpelihara hingga dewasa. Jika terpaksa untuk membiarkan anak bermain tetapi itu berbahaya, maka perhatian ekstra orang tua harus benar-benar maksimal berada di sampingnya. Dekat dengan binatang berbisa atau dekat dengan binatang berbahaya itu hanya berada di dalam imajinasi saja. Binatang buas tidak bisa didekati, namun untuk kepentingan imajinasi perlu difasilitasi. Ketika anak-anak itu sudah dewasa, tentu imajinasinya juga berbeda, lebih rasional seperti berikut ini. Kita akan berdialog bersama anak-anak dari kelas berapa? 12 ya. Kelas 12 ya, Bu ya. Iya. Ibu ngajar kelas 12, Bu? Enggak. Saya jujur enggak ngajar kelas 12. Ngajar kelas 12. Iya. Berarti pertama kali ya ketemu sama anak-anak ya? Udah sering, Bu. Udah. Alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh anak untuk berdiskusi yang mereka sharing. Coba kira-kira perhitungan Pak Udin kalau seandainya membuat bangunan seperti itu. Seperti yang di bawah ya Pak ya. Kalau menurut saya kan tiang harus 6 bukan 4 ya. Karena kan yang di bawah itu kan panjang kali lebar. Kakinya di kolam. Bahasa Indonesia kelas 11. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol sedikit ya, dialog tentang sarana yang ada di SMA Gubuk Apung atau yang kita tahu juga SMA 2 Cikarang Barat. Kalian di sini sedang diskusi ya? Ya, sedang diskusi. Kalau boleh tahu sedang diskusi mengenai apa? Buku tahunan sekolah, Bu. Buku tahunan sekolah. Oke, kalau dari Bu Nela sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak Apung ini kan biasa digunakan untuk ibadah ya kan, untuk ibadah umat muslim, anak-anak atau guru-guru yang ada di sini. Kita punya Gubuk Apung ada berapa sih di sini? Ada 2. 2 ya. Ini yang satu digunakan sebagai sarana sholat untuk anak laki-laki. Kalau untuk perempuan biasanya di ruangan perpustapa. Yang ikut diskusi hari ini kayaknya lumayan banyak. Sekitar 20-an deh, Bu. Kelas 12 semua ini? Iya. Oh, kelas 12. Perwakilan kelas, berarti IPA IPS semua ya? Iya. Nah, kalau untuk diskusi itu kan biasanya
diadakannya kan juga di luar sekolah ya, di luar sekolah khususnya. Misal kalau diskusi biasanya di mana nih? Ngumpul kan Bu? Oke. Kalau untuk diskusi, iya biasanya kan kalau untuk diskusi itu forumnya juga luas ya Bu ya. Iya. Di mana? Tapi kalau untuk tempat Gubuk Apung yang di sini kan untuk sarana ibadah. Jadi alangkah lebih baiknya cari tempat diskusi yang lain gitu. Contoh di perpustakaan kan itu bisa tuh. Mungkin karena lebih adem juga kan suasananya ya. Oh mungkin di Gubuk Apung, iya. Kan mungkin di situ juga bisa kan ya. Kalau di sini emang benar-benar buat Mungkin di tempat sini juga ibadah. bisa ya, tapi Iya. kalau misalnya kita kan mengingat waktu kali ya. Iya, mengingat waktu kan kalau misalkan lagi Nah, kalau udah Zuhur. memang waktunya zuhur ya berarti Iya. kita beralih ke tempat yang lain. iya sholat. Kalau di perpus menurut saya juga kayaknya lebih enak itu karena lebih privasi ya. Iya, Ya, benar. kalau di sini karena banyak angin ataupun hal-hal yang misalkan nggak keduga itu kan ngeri kejebur Iya, dan betul. lain-lain ya. Musim hujan tiba-tiba deres kalian lari, aduh ngeri jatuh bahaya kan ya. Iya, betul. Berarti bagusnya di tempat atau di ruangan yang sekiranya yang nggak tertutup juga sih, yang nyaman buat kalian. Tapi nyamannya kalian di mana? Iya, Iya. kira-kira. Balik lagi kalau diskusi. Iya. Enakan di perpus, di Gubuk Apung atau di kelas? Sebenarnya semuanya enak Bu. Ya cuman kan tadi perpustakaan juga dipakai buat pramuka. Jadi kita juga nggak bisa nih yang namanya maksain barengan satu juga karena kan panas juga ya Bu, karena emang nggak ada udara juga. Kalau di satu ruangan dijadiin tumpuk jadi satu kan panas, udah gitu kan samanya kita hawanya pulang sekolah pasti badan juga capek, panas segala macam, jadi satu kan jadi takutnya nggak enak. Jadi kita yang memisahkan diri untuk kesini gitu. Oke, oh gitu ternyata ada alasannya Iya. kenapa memilihnya juga di Gubuk Apung bukan yang di perpustakaan misalnya ya. Kalau di perpustakaan memang ruangannya kan luas, cuma kondisinya sedang ada yang memakai juga. Iya. Jadi memilih opsi yang lain gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi gak kira-kira yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Yang di Dengan sebelah pihak kanan guru atau pihak sekolah? Dari sebelah kanan ini kayaknya Brian ada yang mau Ayo. Ya, Aura, Kristina, Aldi. Tanggapan? nggak apa-apa. Iya, ayo. Ya. Oh ya, mau pramuka wajib ya nanti ya? Iya, Bu. Iya, harus ikut ya. Iya kan wajib Bu. Iya, wajib. Jangan sampai kalian juga meluangkan waktu untuk diskusi untuk teman-teman semua tapi lupa dengan kondisi kalian gitu. Jadi untuk tempat diskusi juga baiknya diperhatikan agar kondisi tubuh juga tetap terjaga. Gitu aja pesan dari kita ya, Iya. selaku guru yang ada di SMA 2 ini. Mungkin itu dulu aja, kita tutup dulu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung. Kira-kira untuk membuat Gubuk Apung di pinggir sungai, apa di pinggir kolam, itu perlu berapa bambunya? Kira-kira Bambu bobo, kalau bambu kecil mana itu alatnya mana? Kira-kira perlu berapa nih Pak Udin untuk membuat saung baru, karena saung kita yang lama alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh anak untuk berdiskusi yang mereka sharing. Coba kira-kira perhitungan Pak Udin kalau seandainya membuat bangunan seperti itu. Seperti yang di bawah ya Pak ya. Kalau menurut saya kan tiang harus 6 ya, bukan 4 ya. Karena kan yang di bawah itu kan manjang kali, lebar. Kakinya di kolam. Oh, kakinya di kolam. 3 biji di kolam, 3 biji di atas. Jadi biar kayak itu Ya, persis nanti. kayak itu. Di bawah tuh ada air gitu. Jadi bambu betungnya berarti 6 buat tiang. Nanti buat pelupuhnya 10. Berarti 16. Itu baru bambu betungnya. Belum nanti bambu biasanya. Biasanya itu Pak. Kalau dengan atap sekalian kira-kira berapa tuh? Tiang, tempat duduk dengan atap tuh berapa tuh? Itu aja dulu, nanti bertahap. Jadi betung semuanya. Betungnya aja. Kayaknya Pak. bagusnya betung ya? Iya betung tiang pokoknya betung aja yang itu Pak. Iya. Berapa? Kecuali buat atap itunya kan. Berapa kira-kira? Berapa tiang? Sementara nanti kita kalau ini beli lagi bertahap, kita belinya orang duitnya juga gak ada. 30-an Pak. Dah, Bu Herlina bisa 30 batang. Iya, insya Allah Pak. Iya. Kali 60. 60.000. Kalau masih baru nyampe dia 60.000, tapi kalau misalnya dalangnya ke sono udah mau habis nih bisa ditawar jadi 50.000 harga di sana. Iya.
Insya Allah Pak diusahakan. Terus itu ada kambing mau mati itu gimana ceritanya? Kan kita kemarin sempet nih Pak Udin minta sama saya untuk memperbaiki instalasi listrik karena ada kejadian kambing Pak Haji hampir mau kelepek-kelepek lah gitu, Iya. kaget karena kesetrum. Gimana tuh ceritanya? Ya, ceritanya saya disamperin tukang kambing, pengembala kambing dah, yang punya kambing. Dia laporan. Itu kan jalur listrik untuk penerangan ini kan? Iya, Sekolah. Listrik sekolah ini. di sekolah ini. Nyoloknya itu dari kampung. Dari itu apa namanya, klaster Jepang. Klaster Jepang. Berapa kilo kira-kira dari sini ke sana? 5 ada? 600 meter kalau nggak salah. Dari sini? Dari sini. Dari Ah, sekolah. dekat 600 meter mah nggak sampai 1 kilo. Nggak ada 1 kilo, kira-kira Tapi 600 kalau meter. narik agak jauh juga Pak Haji karena memang Terus kabelnya terkelupas kena kambing. Terkelupas terus kayak kambing sampai loncat sampai kayak. Permasalahannya kalau kambing mati paling harga berapa? Tapi kalau orang meninggal Nah, itu yang tanggung jawab Pak iya. Udin. Iya, karena Pak Udin lebih tahu. Iya, udah. Nah, makanya sekarang tidak boleh ada lagi listrik yang terkelupas. Ini untuk laporan sebab ada kejadian di Kerawang. Itu orang untuk hama padi tikus pakai itu untuk malam hari itu pakai setrum. Kemudian dimatikan. Saklarnya itu kalau siang, sehingga orang lewat nggak masalah. Tiba-tiba sama ibunya, ya ampun belum dimatikan, udah dimatikan diceklikin gitu kan, jadi hidup kan. Iya. Ada yang meninggal, masuk penjara. Jangan sampai nih Pak Udin. Nah, ini berguru dari pengalaman itu, jangan sampai kejadian seperti itu. Paham kan mestinya? Jadi segera diselesaikan itu kabel mana urusannya nyawa dan urusannya